wabarakatuh. Kami dari SMK Negeri 2 Purbalingga mendapatkan tugas membuat video vlog mapel sejarah mengenai wisata lokal yang ada di Purbalingga. Yaitu kelompok kami memilih Museum Wayang dan Artefak yang berada di Sanggaluri Park, Kecamatan Kutasari, Kabupaten Purbalingga. Sebelum kita memasuki Museum Wayang dan Artefak, izinkan kami memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Galang Hanif sebagai pewawancara. Saya Adi Kurnawan sebagai kameramen dan editor. Saya Samri Ulul Asri sebagai reporter. Saya Afri Santoso sebagai reporter. Saya Giovanni Irfan sebagai reporter. Saya Yanuar Dwi Ardianus, saya sebagai kameramen dan editor. Nah, mungkin itu saja perkenalan dari kami, dan izinkanlah kelompok kami menjelaskan sedikit tentang Museum Wayang dan Artefak. Museum Wayang dan Artefak adalah museum yang mengoleksi benda prasejarah peninggalan seperti wayang kulit dan wayang golek yang berada di Purbalingga. Mungkin itu saja penjelasan singkat dari kelompok kami, dan apabila teman-teman masih bingung dan masih kurang jelas, bisa mengikuti perjalanan kami selama masih di tempat yang penuh sejarah ini. Let's go! Nah teman-teman, jadi kita sudah sampai di Museum Wayang dan Artefak Sanggaluri, Kecamatan Kutasari, Kabupaten Purbalingga. Mari kita masuk ke dalam Museum Wayang tersebut. Nah, di sini ada wayang kulit Parwa Bali, yaitu wayang kulit di Bali yang dibuat dari kulit sapi dan perangkatnya terdiri dari 100 sampai 135 tokoh wayang. Bentuk dan hiasan wayang memberi petunjuk langsung tokoh-tokohnya halus, biasanya kecil, berdiri dengan kaki rapat, bermata lonjong, rambut lembut dan kepala tertunduk. Nah, di sebelahnya ada wayang kulit Purwagagal juga Jejer Pancawati. Sri Rama atau Rama adalah putra tunggal Prabu Dasarata, Raja Ayodhya dengan Dewi Rogo, dan berkedudukan sebagai putra mahkota. Lanjut lagi, di sebelah sini ada wayang kulit Parwagatra Banyumas masa kini Jejer Pandawa. Pandawa yang terdiri dari Yudhistira, Bima, Arjuna, Nakula, dan Sadewa merupakan pewaris tahta kerajaan Astina yang merupakan putra Pandu. Pandu adalah putra Prabu Wayana yang menjadi raja Astina dengan permaisuri kedua, yaitu Dewi Ambiti. Nah, di sini ada wayang kulit Purwagagal Astina, merupakan keluarga bangsa Kuru. Arti kata Kuru adalah gelap, dan putra Prabu Drastarasta dengan Dewi Kendari. Prabu Drastarasta semenjak lahirnya hidup di alam kegelapan karena padanya yang buta, sehingga tidak pernah melihat alam terang. Lanjut, di sini ada wayang Pancasila, yaitu wayang Pancasila diucapkan oleh Hadi Soesono, seorang pegawai dinas penerangan pada masa sesudah kemerdekaan. Wayang ini diciptakan untuk membantu sosialisasi Pancasila sebagai dasar negara Republik Indonesia kepada rakyat Indonesia. Lanjut, nah di sini ada kereta Jeladara atau dari Cirebon. Wayang ini dibuat di Cirebon di masa kemerdekaan Republik Indonesia sekitar tahun 1945. Dan pada masa itu wayang kulit Jeladara sering dipentaskan di wilayah Cirebon dan sekitarnya. Lanjut, di sini ada wayang Sadat. Pada pertengahan tahun 1985, Suryadi Warsoharjo, seorang guru matematika di SPG Muhammadiyah di Klaten, Jawa Tengah, mewujudkan mimpinya tentang teater wayang Islam sebagai suatu kenyataan yang tersebut diberi nama wayang Sadat. Nah, di sini ada artefak prasejarah Purbalingga. Sejarah awalnya ditemukan artefak sejarah Purbalingga di
Wilayah Kabupaten Purbalingga ini diketahui sejak tahun 1970 saat salah seorang bernama Camdi, penduduk Dukuh Mujan, Desa Dagan, Kecamatan Bobotsari. Nah, di sini ada koleksi Bapak Suritno Hardin S.Pd.I, Jalan Kolonel Sugiri nomor 30, Bobotsari, Purbalingga, Jawa Tengah. Nah, di sini ada fosil-fosil binatang purba. Fosil adalah sisa-sisa kehidupan baik manusia, hewan ataupun tumbuh-tumbuhan yang terawetkan secara alamiah yang berusia kurangnya 10.000 tahun lalu. Terus contoh fosil insekta yang secara kebetulan terbungkus oleh getah tumbuhan. Oleh karena itu, getah yang transparan atau biru sehingga spesies dari masa apa insekta tersebut dapat diketahui. Kami minta maaf ya Pak, izin mewawancari Bapak. Sebelumnya saya Galang sebagai pewawancara Bapak dan dengan Bapak. Saya Bapak Kamto ya sebagai di sini portir ya di pintu masuk. Kami di sini meminta Bapak untuk memandu kami dan teman-teman untuk mencari informasi lebih tentang Museum Wayang dan Artefak. Saya meminta waktu Bapak, apakah Bapak bisa meluangkan waktu untuk berbagi ilmu informasi kepada kami? Ya, selagi saya bisa dan mampu, saya akan membantu teman-teman yang membutuhkan informasi-informasi di Sangaluwi Pak Purbalingga. Terima kasih ya Pak. Sebelumnya izin bertanya boleh kan Pak? Boleh, silakan. Tanya, kenapa Museum Wayang dan Artefak berdiri dan dibangun di Sanggaluwi Purbalingga? Kenapa tidak di tempat lain Pak? Iya, pertama-tama kenapa Museum Wayang dan Artefak dibangun di Sanggaluwi ya? Karena di sini adalah tempat yang strategis ya, tempat strategis, dan ini kawasan-kawasan yang luas, dan tentunya untuk wahana edukasi ini bisa memuaskan pengunjung begitu, diantaranya untuk anak-anak sekolah. Terus kapan Museum Wayang dan Artefak didirikan Pak? Museum Wayang dan Artefak Purbalingga itu didirikan pada tahun 2010 ya, dan diresmikan oleh Bapak Bupati Purbalingga. Terus ada berapa banyak koleksi wayang yang ada di museum ini mengenai jenis wayangnya Pak? Ya, ada beberapa jenis koleksi wayang ya di Museum Wayang. Itu pertama ada wayang gagrak Solo, wayang gagrak Banyumas, wayang gagrak Yogyakarta, dan juga ada wayang Suket serta wayang Pancasila, dan ada beberapa jenis wayang-wayang edukasi yang lainnya ya, yaitu wayang Wali Songo ataupun wayang kemerdekaan. Nah, di mana untuk wayang-wayang tersebut menceritakan tentang sejarah ya. Untuk wayang Wali Songo itu sejarah agama Islam, dan untuk wayang Pancasila ataupun wayang kemerdekaan itu untuk mengenang sejarah-sejarah perjuangan bangsa Indonesia. Terus kan kami tadi masuk ke museum wayangnya, itu ada banyak sekali artefak peninggalan-peninggalan, itu juga bisa dijelasin sedikit? Iya betul, untuk artefak-artefaknya itu kebetulan kan banyak sumbangan-sumbangan dari kolega atau kolektor ya, terutama di Purbalingga, karena kota Purbalingga itu banyak mempunyai sejarah-sejarah, diantaranya sejarah batu. Nah, tadi masnya udah di Museum Wayang itu bisa melihat koleksi batu darah Kristus, batu pukul, batu kampak ya, gelang perunggu, batu gigi gajah purba. Nah, dan juga ada jenis batu-batu yang lainnya tuh, batu gelang dan batu pipih seperti itu. Terima kasih Pak. Terus pertanyaan terakhir, tujuan dibangunnya Museum Wayang dan Artefak itu buat apa gitu? Iya, tujuan dibangunnya Museum Wayang dan Artefak itu salah satunya untuk wahana edukasi ya. Wahana edukasi tentunya untuk pembelajaran teman-teman bila mana berkunjung ke Sangaluwi Pak itu bisa
mengetahui adanya beberapa koleksi-koleksi wayang yang ada di museum dan tentunya untuk edukasi. Terima kasih ya Pak. Sama-sama. Terima kasih telah meluangkan waktu. Iya. Sekian dari kelompok kami dan kami sangat berterima kasih kepada pemandu kami yang bernama Pak Hamto dan Bu Utami yang telah memberikan tugas membuat vlog sejarah ini. Sungguh tugas video ini sangat menyenangkan dan menantang bagi kami dan sangat-sangat melatih mental berbicara kepada orang lain. Dan jika kalian tertarik melihat video kami, bisa kalian datang ke Museum Wayang dan Artefak yang ada di Sanggaluri, Kecamatan Kutasari, Kabupaten Purbalingga. Dan jika video vlog kami ada tutur kata dan kesalahan sikap, mohon dimaafkan. Juga jika video vlog kami kurang sempurna, karena yang sempurna adalah kita yang pernah bersama sendiri tanpa